Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yutillah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas anugerah dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu yang Allah fardukan kepada kita, yaitu salah satu fardu Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Yang hakikat takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Pertama, kita tidak melakukan maksiat. Yang kedua, takwa itu adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga, kita senantiasa bersyukur dan tidak menjadi kufur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, yaitu ada 4 sifat apabila semuanya ada pada dirimu, maka tidak akan menjadi sebab kalian ditimpa kesusahan. 4 sifat tersebut adalah: yang pertama, menjaga amanah; yang kedua, berbicara jujur; yang ketiga, berakhlak mulia; dan yang keempat, senantiasa menjaga kesucian. Berdasarkan hadis tersebut di atas, memegang teguh amanah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Sekali saja orang tidak amanah, maka orang lain sulit untuk mempercayai kita. Berbuat jujur dan tidak melakukan dusta dalam pergaulan bermasyarakat. Apapun posisi dan status sosial seseorang, tentu kita harus menjaga diri dari sifat-sifat yang akan mengotori diri kita semua, serta senantiasa menjaga kesucian. Artinya adalah: pertama, membersihkan diri dari keburukan akhlak; yang kedua, membersihkan diri dari kotoran penyakit hati; yang ketiga, membersihkan diri dari perilaku dan perbuatan jahiliyah. Salah satu Al-Quran yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dan pelajaran dari Rabbmu, penyembuh dari penyakit-penyakit dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, bagaimana kiat untuk membersihkan hati dan mengembalikan kepada fitrah, yaitu 3 hal penting yang harus kita lakukan. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghilangkan al-ghaflah atau kelalaian. Yang ketiga,
melakukan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa, yaitu senantiasa tawadu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal kepada manusia adalah satu, agar manusia cenderung menganggap baik pada kebenaran. Yang kedua, agar manusia cenderung menganggap buruk segala yang batil. Yang ketiga, karena dalam hukum Islam, kata beliau, apa yang ada dalam hukum Islam, syariat Islam, baik yang lahir maupun yang batin, Allah telah menjadikan pada hati semua makhluknya kecenderungan untuk menerimanya. Maka Allah menjadikan di hati mereka rasa cinta kepada kebenaran dan selalu mengutamakannya. Itulah hakikat fitrah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jemaah salat rahimakumullah, akan tetapi masih ada daripada sebagian manusia memutarbalikan penafsiran ayat Al-Quran yang sangat mulia tersebut, di mana sesuatu yang sudah jelas kebatilannya malah itu yang dianggap sesuatu yang hak, dibelanya mati-matian. Begitu yang lainnya, sesuatu yang jelas-jelas hukum haram, maka yang haram itu tetap dikerjakannya dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja, sehingga ada ungkapan yang menyesatkan, jangankan yang halal, yang haram saja sulit untuk mencarinya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal misalnya pelakunya adalah seorang yang tahu agama, seorang pejabat, seorang pemimpin, seorang wakil rakyat, dan atribut sosial lainnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Akan tetapi akal yang Allah berikan kepada manusia, yang mana manusia dengan akal pikirannya sesungguhnya dapat membedakan antara hak dan batil, yang halal dan yang haram, yang sunnah dan yang bid'ah, yang tauhid dan yang syirik. Akal pikiran yang sehat ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, akan tetapi selalu digunakan untuk mengakal-akali, sehingga yang haram dijadikan yang halal, yang batil dijadikan yang hak, yang bid'ah dikerjakan, yang sunnah malah ditinggalkan. Itulah potret kehidupan manusia. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya semua bayi yang baru lahir dilahirkan di atas fitrah, cenderung kepada Islam. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dari Yad Himar al-Majusi bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif, lurus dan cenderung kepada kebenaran. Dan sungguh kemudian syaitan mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, cenderung menerima Islam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan Quran surat Al-A'raf ayat 172. Yang artinya, dan ingatlah ketika Rabb mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari terhadap diri mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai dalam terhadap ini, iman dan tauhid kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu wasami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.